Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, pemirsa YouTube Madrasah Reform dan juga Facebook live streaming Madrasah Reform. Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ina Yudawati di Q&A pagi hari ini. Kita mengangkat tema khusus soal PPN ya dalam penggunaannya di Juknis BOS Madrasah 2021. Minggu lalu kita udah banyak diskusi ya soal perpajakan ini. Kita sudah mengundang banyak narasumber gitu. Nah, mungkin hari ini bisa dibilang adalah seperti memfokuskan gitu ya, merisam dari hasil diskusi kita kemarin dan kemudian juga para narasumber yang akan hadir pada hari ini akan mendiskusikan gitu ya draft final surat edaran yang akan didorong untuk bisa diterbitkan terkait perpajakan. Nah, tapi karena materinya banyak, ada PPh 21, 22, 23 dan PPN, maka kita pecah-pecah ya supaya bisa lebih fokus hari ini. Kita mau khusus membahas soal PPN. Kita sambut dulu nih para narasumber kita. Yang pertama ada Pak Farman. Assalamualaikum Pak Farman. Apa kabar? Sehat Pak Farman? Waalaikumsalam Mbak Ina, Mbak Fia, Mbak Mei, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah Pak Farman. Nah, kemudian ini ada Mbak Fia dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Mbak Fia. Ya, Mbak Fia ini baru di tengah kegiatan ini ya, sosialisasi soal BOS juga ya, luar biasa. Pokoknya sehat terus ya di tengah pandemi, tetap terus produktif sambil jangan lupa jaga prokes. Lalu dari Jogja ada Mbak Mei. Assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam Mbak Ina. Selamat pagi. Ini juga ngantor nih, kalau maskeran ini ngantor nih. Iya Mbak, PPKM ngantor ini Mbak. Iya. Semangat ya Mbak ya. Sehat-sehat ya Mbak ya. Ya, betul. Nah, nanti kita hari ini kita konsepnya adalah diskusi langsung aja ya. Nanti Pak Farman akan menyampaikan apa sih yang ingin dimasukkan ke dalam draft SE ini ya, surat edaran terkait perpajakan ini, khususnya di soal PPN gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau update dulu nih ya Bapak Ibu ya soal status portal BOS ya. Jadi data sampai pukul 8.30 pagi tadi, madrasah yang sudah mengupload LPJ itu ada 45.700 madrasah. Dari total keseluruhan 48 ribuan ya. Kemudian yang nominalnya sudah realisasi di atas 80% ada 45.400 madrasah. Kemudian yang sudah mengisi tahap 2 itu 43 mengisi tahap 2 ini maksudnya persyaratan ya. Jadi berkas-berkas persyaratan itu yang sudah mengupload dan klik ajukan ya. Itu ada 43.900 gitu. Nah, ini ada perbedaan antara yang sudah realisasi 80% dengan yang mengisi persyaratan nih. Ada sekitar 1.500-an madrasah ya. Apakah ini termasuk yang lupa ngeklik ajukan atau memang belum mengisi kelengkapan berkas gitu ya, nanti bisa ikut di batch 2 ya Bapak Ibu ya, dengan tentunya harus lebih berhati-hati ya kalau cuman karena kurang klik ajukan, nah itu berarti nanti pas ikut batch 2 harus memastikan udah diklik ya ajukannya. Terus ini saat ini kan Kemenak sudah memverifikasi sekitar 41.300. Jadi masih ada sekitar 1.000-an yang masih menunggu diverifikasi. Bapak Ibu yang ada di Kemenak, hari ini merupakan hari terakhir ya deadline-nya. Nah, kemudian pengajuan tahap 2 yang masih ditolak harus direvisi itu ada sekitar 650 madrasah. Nah, itu juga Bapak Ibu masih punya kesempatan nih ya. Mungkin bisa menghubungi Kemenaknya untuk segera diperbaiki, diupload lagi, terus minta tolong Bapak Ibu Kemenak memeriksa lagi hari ini karena terakhir verifikasi bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Kemenak tuh hari ini pukul 23.59 gitu ya. Juga untuk 1.167 madrasah yang belum terverifikasi ini mudah-mudahan siang hari ini sudah bisa selesai diverifikasi. Jadi kalau ada yang
masih ditolak persyaratannya, masih ada jeda waktu gitu ya, sampai nanti malam untuk bisa memperbaiki dan juga diverifikasi kembali. Seperti itu Bapak Ibu, tapi so far kalau saya lihat overall berarti tingkat partisipasinya cukup bagus nih Pak Farman ya, karena dari 48 ribuan gitu ya, ini udah yang lolos batch 1 ini sudah 41.300 gitu, jadi menyisakan hanya sekitar 20% lah mungkin ya yang nanti ikut di batch 2 seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan baik terkait proses pencairan ataupun mengenai PPN yang akan segera dibahas oleh Pak Farman, Mbak Via dan Mbak Mei sesaat lagi, boleh disampaikan melalui kolom komen yang ada di YouTube ya, nanti akan saya bacakan. Oke, demikian update-nya mengenai proses pencairan. Selanjutnya Pak Farman mungkin bisa kita langsung bahas aja ya terkait PPN ini. Apa sih Pak yang kemudian membuat tim penyusun Juknis ini kemudian ingin mengajukan diterbitkannya surat edaran gitu Pak ya terkait perpajakan ini Pak Farman? Ya, terima kasih Mbak Ina. Latar belakang kenapa kita perlu menerbitkan SE ini, dan SE ini juga lumayan detail, itu sebenarnya untuk menyamakan persepsi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di tingkat madrasah, tapi juga di tingkat kabupaten kota, provinsi, pusat, juga tingkat Itjen, pemeriksanya sama persepsinya gitu. Makanya kemarin waktu saya diskusi dengan Pak Kasubdit, Pak Abdullah Fakih, Pak Fakih, tolong dibikinkan SE-nya aja kalau gitu Pak, nanti baru kita sosialisasikan. Nah, makanya saya bikinkan SE-nya, saya buat serinci mungkin terkait dengan masing-masing pajak yang berhubungan dengan pengelolaan dana BOS. Makanya lumayan panjang Mbak Ine, kan kalau Mbak Ine lihat draft itu kan ada 10 halaman itu. Dan itu sebenarnya masih kurang juga, belum masuk tentang mekanisme pembayaran dan pelaporan, penyetoran dan pelaporan kan belum masuk. Tapi kalau sampai di tingkat pemotongan, apa saja yang harus diketahui itu sudah ada. Jadi semua aspek, semua transaksi yang dilakukan oleh bendahara madrasah baik negeri maupun swasta terkait dana BOS itu memang ada aspek perpajakannya. Tapi kan harus kita lihat juga dia nanti nyantolnya kemana, 21, 22, 23, pasal 4 atau PPN. Nanti kan ada perlakuan khusus lagi tuh, ada yang tidak dipungut, ada yang tidak wajib pungut, ada yang dibebaskan, ada PTKP dan segala macamnya. Jadi itu yang harus diketahui seluk-beluknya gitu. Jadi makanya kita tuh tidak henti-henti tidak bosan-bosannya selalu menjelaskan tentang ini, karena memang untuk memahami ini kan tidak sekali jalan langsung paham Mbak gitu. Saya juga sering terima WA di message di Facebook dan segala macamnya, itu pertanyaannya terkait dengan pajak. Pak ini kena pajak enggak? Ini enggak kena pajak atau gimana gitu? Gimana perlakuannya? Gimana cara nyatet, cara potongnya? Jadi itu Mbak latar belakangnya kita buatkan SE itu. Juga kan nanti kan mereka juga berkonsultasi dengan teman-teman di kabupaten kota supaya nanti informasinya seragam, tidak misleading, tidak misinformasi, juga supaya satu suara. Nah itu teman-teman di kabupaten kota pun bisa nanti berpedoman kepada SE ini gitu. Itu Mbak latar belakangnya. Ya, siap. Ya, dan mungkin juga karena memang soal perpajakan ini aturannya juga mungkin dinamis juga ya Pak, suka berubah-berubah gitu. Jadi kadang-kadang itu ya kan kita tuh ada gitu ya, kadang-kadang tuh dalam menerapkan apapun gitu di kehidupan sehari-hari itu ikut yang sebelumnya gitu, sebelumnya begini gitu, sebelumnya begini, padahal mungkin ternyata udah berubah gitu ya, makanya perlu legalisasi lah ya perubahannya, kesepakatannya itu ya, supaya semuanya bisa berpedoman pada itu. Ya baik Pak Farman, kita langsung saja nih Pak soal PPN nih Pak, apa sih Pak hal utama yang mungkin akan dimasukkan ke dalam draft SE ini Pak, silahkan Pak. Saya izin share screen ya untuk. Ya Pak, silakan Pak.
Sebentar ya. Nah, ini juga trennya gini nih Pak, biasanya tuh kalau jelang-jelang pencairan itu ramai bener Pak yang nonton Q&A ya. Tapi ini kalau udah lewat nih, terus yang nonton cuman sedikit gitu. Tapi ya kita ini ya Pak ya, tetap istiqomah aja ya Pak ya. Kan kita intinya tetap mau sharing knowledge ya nanti. Jadi mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan nanti bisa share ke teman-teman ya yang nggak nonton gitu, bahwa share informasi bahwa ada penjelasan tambahan gitu, terutama ini yang buat yang mau ikut batch 2 masih keburu nih Pak ya, kalau mau menggunakan ini nih informasi yang terbaru ini. Silahkan Pak Farman, share screen-nya share ya. Ya, ini udah kelihatan ya Mbak Ina ya? Mungkin agak bisa di zoom diperbesar ya sedikit Pak ya. Ini udah kelihatan? Belum berubah Pak, belum, kurang besar lagi Pak. Nah. Ini Mbak Ina? Masih 77% Pak tampilannya Pak. 77%. Takutnya nanti enggak ini Mbak, sebentar fokus. Oh iya. Karena nih kalau di YouTube Pak, dia ada bingkainya lagi nih Pak. Nanti takutnya tambah kecil ya. Atau mungkin di Mas Heru bisa nggak? Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan sih ya. Pak, saya ya kalau di bisa Zoom ya. Nggak, Mas Heru? Kalau di gedenya. Oh, oke, siap. Ya, oke, lanjut Pak. Silahkan Pak. Ya. Jadi ini ada 10 halaman, tapi nanti mungkin yang PPH 21, 22, 23 kita bahas nanti ya. Cuma ini sudah kita buatkan detail untuk bisa nanti memberikan jawaban ke masing-masing pihak ya. Tidak hanya madrasah, tapi juga di kabupaten kota sama di provinsi. Karena nanti takutnya gini Mbak Ina, kita sudah mencerahkan teman-teman di madrasah, justru kabupaten kota yang misinformasi, jadi nanti kan informasi dari kabupaten kota beda lagi, nanti madrasahnya malah bingung kan gitu. Makanya kita buatkan surat edaran ini. Nah terkait dengan PPN, itu mungkin yang perlu dipahami pertama, clue dari PPN itu adalah ini, jual beli, jadi pembelian gitu ya. Jadi kan kalau bahasa di dalam BKU itu kan sudah terpecah Mbak. Maaf bentar Pak Farman, Mas Heru zoom out-nya kegedean agak, zoom in-nya kegedean, agak di zoom out sedikit ya. Atau dari source-nya atau dari Mas Heru nih? Saya mungkin ya. Oh iya, iya Pak, maksudnya masuk satu halaman ini aja Pak. Ini kan kalau di zoom nih kepotong nih Pak, kita yang kanannya ya. Pak. Nah gini. Lagi Pak. Diperbesar lagi? Oh enggak, diperkecil justru. Diperkecil. Ya ada segini aja Pak. Ya. Ini aja ya, oke. Ya, oke. Nah ini Mbak Ina, jadi definisi PPN itu kan untuk transaksi jual beli. Nah jadi kan kalau di BK itu kan sudah jelas tuh, misalnya dibayar pembelian kan gitu. Dibayar honor, itu kan beda itu Mbak. Kalau pembelian itu kan berarti terkait dengan barang atau jasa. Pembelian ATK, pembelian material, segala macam itu berarti nanti nyantolnya, kalau dia yang namanya dibeli ABC itu berarti nyantolnya ke pemungutan. Pemungutan itu berarti ada dua, PPH 21 atau PPN. Nah itu aja tuh clue-nya. Beli, kalau berarti berarti beli barang, berarti bukan membayar upah, bukan membayar jasa, nanti ada PPN atas jasa juga, bukan membayar ya upah atau jasa atau sewa. Nah itu cantolannya PPN atau PPH 22 gitu ya. Nah jadi misalnya dibeli ATK, ini berarti kita langsung ingat, oh kalau kita beli berarti pajak yang terkait dengan transaksi ini adalah PPN atau PPH 22 gitu ya. Nah kalau PPN, kalau PPH 22 tidak dipungut, berarti tinggal kita perhitungkan PPN-nya. Tapi di sini ada clue lain. Barang kena pajak atau jasa kena pajak, ini biasanya kan hampir semua nih barang kena pajak, terhitung barang kena. Jadi barang yang diproduksi itu kan
menjadi barang yang nilainya bertambah gitu kan. Dia diolah dari satu menjadi dari A menjadi B, B menjadi C, itu kan nilainya bertambah, makanya pajak pertambahan nilai kan jatuhnya. Gitu. Tapi oleh siapa? Oleh pengusaha kena pajak. Ini. Kenapa harus oleh pengusaha kena pajak? Karena yang bisa mengkreditkan PPN itu hanya pengusaha kena pajak. Itu Mbak Ina. Jadi rumusnya itu di situ. Jadi PPN ini dua pemungutnya. Yang pertama itu adalah pengusaha kena pajak atau pihak yang ditunjuk. Kayak ditunjuk bisa jadi bendahara pemerintah itu kan memang ditunjuk sebagai pemungut. Tapi kalau bendahara swasta kan tidak ditunjuk sebagai pemungut. Gitu. Jadi bukan wajib pungutnya. Yang memungutnya siapa? Berarti madrasah itu bertransaksi dengan siapa? Nah, dilihat dulu bertransaksi dengan siapa, PKP atau bukan PKP gitu. Nah, jadi makanya kan minggu lalu kan kita diskusinya tentang ini juga ini. Ya, betul. Dengan PKP atau bukan PKP. Nah, definisi PKP juga harus hati-hati. Di PPN ada istilah PKP, di PPh 21 ada istilah PKP juga, tapi beda artinya. Kalau di PPh 21, PKP itu artinya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu penghasilan rutin, penghasilan brutonya yang rutin, dikurangi PTKP, itulah PKP, penghasilan kena pajak. Baru dikali dengan tarif pajak. Kalau PPh 21 atau PPh 23 nggak ada PTKP, hanya PPh 21. Kalau di PPN, PKP itu pengusaha kena pajak. Nah, jadi kuncinya di situ tuh Mbak Ina. Jadi pastikan dulu status si penjual itu pengusaha kena pajak atau bukan. Kalau yang swasta ya. Yang negeri juga sama, dia menjadi pemungut PPN kalau dia bertransaksi dengan PKP. Tapi kalau dia tidak bertransaksi dengan PKP, PPN siapa yang mau dipungut? Gitu. Karena dia kan PKP ini tidak memperhitungkan PPN-nya gitu. Nah, itu yang harus dipahami clue-nya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, PKP itu kalau dia pungut PPN-nya, dia itu tidak membayar, menyetorkan langsung per pemungutan Mbak Ina, PPN itu. Tapi nanti PPN itu kan ada pajak keluaran, pajak masukan. Pajak keluaran itu yang dibayarkan oleh si PKP, kalau PPN itu yang dia pungut dari pihak lain. Jadi nanti dia kreditkan. Selisihnya itulah kalau pajak keluaran lebih besar, nah dia harus bayar selisihnya. Tapi kalau lebih kecil, dia bisa minta restitusi gitu Mbak Ina. Jadi bukan per pemungutan. Jadi kita nggak bisa juga minta bukti setor per pemungutan karena nanti ya akumulasi gitu Mbak. Itu dihitung dulu kan sebulan itu berapa pajak keluaran, pajak masukannya, nah, baru selisihnya itulah yang dibayar gitu. Jadi bukan kayak PPh 21 per pemungutan kan, kalau per potongan kan kalau PPh 21. Kalau ini enggak, dia per diakumulasi ya. Ya, per akumulasi. Nah, itu yang perlu Pak Farman, tanya dong Pak. Berarti Pak, kalau tadi Bapak bilang kan kalau madrasah swasta ini kan bendaharanya nggak punya kewenangan untuk membayarkan pajak ya Pak ya. Nah, berarti kalau madrasah negeri nih, misalkan beli barang di perusahaan yang PKP, tapi harganya tidak dimasukkan PPN-nya, berarti kalau negeri itu wajib membayar sendiri, memotong gitu Pak ya, memungut ya Pak dari harganya itu ya. Tapi kalau swasta ya sudah, kalau perusahaan kalau belinya di tempat yang pengusaha kena pajak, harus pengusahanya itu yang bayar. Kalau misalkan pengusahanya itu nggak membayarkan, ya madrasah swasta tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan PPN-nya itu, gitu Pak ya? Sebentar, saya bikinkan ilustrasi dulu ya Mbak. Ya. Ini ya, ini misalnya harga barangnya 1 juta. Nggak usah 1 juta, nanti di bawah ini ya, 3 juta lah, karena di atas. Ya harus di atas 2 juta ya Pak. 2 juta. Nah, kemudian PPN 300. Dan kalau perhitungan ininya ya, nah misalnya si pengusaha itu bukan PKP Mbak, bukan PKP, berarti ini tidak perlu diperhitungkan Mbak. PPN-nya tidak perlu diperhitungkan.
kalau bukan PKP, baik negeri maupun swasta. Itu Mbak Ine ya. Tapi Jadi bayar kalau, harga barangnya aja, nggak usah ya. ada harga pajaknya. Tapi kan seperti yang kata Pak Anto minggu lalu, gimana sih cara membuktikan dia bukan PKP gitu? Kan syaratnya kan harus 4,8 miliar. Itu nanti ada penjelasan di bawah. 4,8 miliar itu omset setahunnya si toko itu gitu ya. Omset 4,8 miliar itu artinya sama dengan 400 juta sebulan. 400 juta sebulan. 400 juta sebulan atau lebih kurang ya sekitar 15 juta sehari lah gitu kan, lebih kurangnya. 15 juta sehari. Nah, ada nggak toko di kabupaten kita yang kalau kita lihat dari kasat mata aja, oh dia rame dan apa kayaknya omsetnya masuk nih 15 juta sehari. Gitu. Atau dia toko dari cabang dari pusat misalnya yang memang toko besar. Itu kan toko besar gitu. Tapi kalau dia toko kecil, toko kelontong biasa, nah itu harus kita pastikan. Jadi memang harus dipastikan Mbak gitu. Dia statusnya PKP atau bukan PKP. Nah makanya kan minggu lalu saya sarankan pada saat akan bertransaksi, apalagi kalau nanti dia mau jadi toko langganan kita, madrasah, tanyakan aja, ini tokonya berstatus PKP atau bukan PKP. Kalau bukan PKP, mintakan saja. Surat pernyataan ya. Ya, atau kalau enggak, kita yang terapkan tinggal tanda tangan sama cap ya tokonya, ya betul. Sama kasih materai. Atau kalau dibeli di koperasi kan bukan PKP Mbak. Gitu. Biasanya kan rata-rata koperasi bukan PKP, tapi nanti bisa saja koperasi itu mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak, karena kan sebenarnya kan koperasi kan orientasinya bukan profit, bukan pengusaha, itu lebih ke untuk membantu anggota koperasinya kan gitu. Nah, itu perlu dipastikan gitu. Kan banyak juga mungkin yang belinya di koperasi madrasahnya atau di koperasi yayasannya gitu. Itu lebih mudah untuk memintakan surat pernyataan non PKP-nya. Karena masih sama-sama di bawah naungan satu yayasan gitu. Nah, itu bisa dimintakan. Tapi kalau dia PKP, Mbak, kalau PKP harga total harganya jadi yang dibayarkan itu total harga ini ya. Total harga 3.300.000. Nah, ini beda perlakuan yang negeri dengan yang swasta. Kalau yang swasta karena dia bukan wajib pungut, ini enggak dia pungut nih, Mbak. Ya udah bayarnya 3 juta aja. Bayar 3.300.000, tapi mintakan e-fakturnya. Nah, untuk menandakan kalau dia nanti akan memperhitungkan PPN itu dalam pajak keluaran pajak masukannya si pengusaha kena pajak itu. Tapi kalau yang swasta, kalau yang negeri, dia bayar ini. Karena ini kan ini wajib dipungut. Ini dipungut kan? Ini dipungut. Nah, dipungut kan masuk ke dalam buku pembantu pajak. Kan nanti dicatat tuh pungut sebesar 300, setor sebesar 300. Jadi kalau dia pungut, Mbak, kalau bendahara kan salah satu pemungut itu kan bendahara pemerintah. Kalau dia pungut, dia ada kewajiban menyetor per transaksi gitu. Karena karena bendahara pemerintah kan bukan pengusaha, jadi dia tidak bisa mengkreditkan pajak keluaran pajak masukan. Jadi dia setor per pungutan gitu Mbak. Nah itu di situ harus pahamnya. Jadi dia bayar segini, tapi total yang dia catat untuk harga barang segini. Dipungut, tapi ada yang dia bayarkan net, ada yang dia ambil lagi uangnya. Jadi seolah dia bayar 3.300.000, ini saya kasih 3.300.000, tapi 300-nya saya ambil lagi. Makanya kan waktu masuk BKU di pemotongan kan dia masuk ke kolom penerimaan dulu kan. Karena uang 300-nya diambil lagi. Nanti besoknya dia setor ke kas negara, ke rekeningnya pajak gitu ya. Nah, kan keluar lagi uangnya, baru keluar lagi. Makanya betul. Makanya jadi Pak, tapi itu juga harus membuktikan nggak kalau itu dia belinya di perusahaan yang kena pajak? PKP. Itu tetap Mbak harus dibuktikan ini untuk dia pungut bisa punya kewajiban memungutnya harus ada e-faktur Mbak. Jadi bedanya kalau yang negeri. Tapi kalau dibayarin sama pengusahanya itu juga boleh Pak? Bayarnya tetap 3.300.000 boleh kalau negeri?
Yang negeri kan memang sudah ada peraturannya kewajiban memungut. Nah itu nanti kan terkait dengan aturan ketaatan atas peraturan, Mbak, gitu. Mungkin kalau dia ada e-faktur terus dia bayar 3.300.000 tidak dipungut, dari sisi perpajakannya mungkin tidak apa-apa, tapi dari sisi ketaatannya sebagai wajib pungut kan nggak ini, Mbak. Oke. Ya. Tapi biasanya dalam diskusi-diskusi kita ini memang yang selalu bingung adalah yang swasta ya Pak ya. Kalau yang negeri sih karena udah terbiasa, jadi biasanya udah nggak muncul pertanyaan itu lagi. Yang di swasta ini yang suka bingung nih Pak ya. Ya, jadi kalau swasta kalau dia PKP, ini ya Mbak ya, kalau dia PKP, dibuktikan dengan adanya e-faktur, ini ya. Bayar 3.300.000. Ini ada e-faktur, bayar 3.300.000. Tapi kalau bendahara pemerintah, justru ada e-faktur ini alat bukti untuk dia memungut. Kalau di swasta, kalau ada e-faktur tuh alat bukti dia untuk membayar, menambah harga, gitu Mbak. Kalau dia tidak bisa menerbitkan e-faktur, baru step berikutnya mintakan surat pernyataan sebagai PKP-nya dikasih materai. Jadi kalau belinya itu di pengusaha yang tidak kena pajak nih, Bapak Ibu, ya udah bayarnya 3 juta itu aja, nggak usah nambahin PPN itu, baik ke pengusahanya maupun membayarkan pajaknya secara mandiri karena tidak memiliki kewajiban untuk itu, gitu ya Pak Farman ya? Ya, jadi kalau dia non PKP 3.300.000-nya ini tidak bisa dia perhitungkan ke pajak keluaran pajak masukan, ini jadi keuntungan sama dia Mbak. Iya. Jadi tambahan keuntungan sama si pengusaha itu gitu. Jadi berarti kan ada ketidaktaatan atas ketentuan perpajakan juga kita laporkan sebagai pembayaran PPN, tapi di sananya karena dia non PKP dia nggak perhitungkan, berarti kan tidak ada PPN yang dia pungut juga di sana gitu. Dia kan memungut PPN juga di sana gitu. Nah itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau pengusahanya mau mengenakan harga pajak nih, misalkan Bapak Ibu membeli sesuatu, ya harus bisa menunjukkan e-fakturnya gitu ya. Kalau nggak bisa menunjukkan, ya jangan mau dikenain PPN gitu ya. Kan biasanya kan nanti di invoice-nya dia kan dibikin seperti ini nih Mbak. Harga muncul tuh ada ada PPN. Harga ini kan gini. Biasanya kan begitu tuh Mbak Ina. Nah itu yang perlu diperhatikan. Ada juga katanya beli nasi kotak kena PPN tuh. Iya. Nasi kotak kan harusnya tidak barang yang tidak objeknya PPN. Itu juga nanti perlu ditanyakan ke ininya gitu. Apa dasar dia mengenakan PPN-nya? Ya, oke lanjut Pak Farman. Ya, nah ini Mbak ya, jadi clue-nya itu di situ gitu ya. Ini nanti saya edit lagi nih. Ini untuk tadi menjelaskan. Jadi clue-nya itu ini pengusaha kena pajak ini tadi. Gitu ya. Kalau dia pengusaha kena pajak, harganya ditambahkan PPN. Jadi kalau dia bukan kena pajak, harga tidak perlu ditambahkan PPN, tapi mintakan surat pernyataan sebagai non PKP. Kalau dia ada PPN, mintakan e-faktur. Itu aja sih ininya. Nah kalau tarifnya kan masih 10%. Ini kan masih kita dengar-dengar kan akan ada wacana untuk diperbaharui, termasuk juga nanti PPh 21 akan diperbaharui segala macamnya gitu. Nah ini tarifnya gitu ya 10%. Jadi tinggal dikalikan 10%. Nah gimana kalau dia sudah memasukkan harga PPN Mbak, misalnya begini nih, harganya 3 juta, ya, harga 3 juta. Sudah termasuk pajak. Sudah termasuk PPN. Nah kita kan mau menyatat PPN yang mau kita pungut nih, PPN yang mau dipungut. Ini berarti rumusnya yang 3 juta ini, karena dia sudah masuk PPN 10%, berarti kan harga 110 nih Mbak. Gitu ya. Dibagi 110, ini ya.
dibagi 110 dikali dengan 100. Gitu. Inilah harga yang nanti net harga harga bersihnya gitu, Mbak Ina. Nah, nanti dapat harga bersihnya. Kalau saya coba lihat di Excel ya. Saya hitung ke Excel dulu, Mbak. Supaya nanti dapat Iya, berapa Pak. harganya. Bentar ya. Saya hitungin aja Pak Korman nih. Ya. 3 juta dibagi 110 kali 100. 2.727.000, 27 gitu Pak. 27. Gini kan ya? Ya. 27 lagi, 27 lagi. Ya, 2. 27 seterusnya kan gitu tuh. Ya, gitu. Ya. Nah, ini kan ada juga nih yang menanyakan, Mbak, ini gimana cara nyatetnya di BKU sampai Rp2 terkecil? Itu nanti pembulatan aja. Misalnya 2 juta jadi 2 Ya, juta. pembulatan ke atas lah ya, Pak ya. Nah, 27.300 ya gitu. Mbak Ina. Jadi nanti yang dibayarkan oleh si bendahara, ini khususnya untuk bendahara pengeluaran bendahara, karena dia harus pungut kan, yang dibayarkan itu ya segini, Mbak Ina. Bukan 3 jutanya, yang PPN-nya 272, gini kan ya. 272, terus 727 dan seterusnya itu kan gitu. Ini nanti di RKAM kita bikinkan formulanya otomatis, sekarang belum ada, makanya kemarin waktu Mbak Mei coba masukin, masih tetap aja nggak pas tuh pembulatannya. Ya, nah, pas banget nih Pak, ada yang nanya gitu Pak. Coba dimasukin aja otomatis gitu. Nah, itu sedang kita buatkan. Jadi kalau sekarang caranya supaya nggak selisih, di Excel-nya itu di Ctrl A, di blok semua, copy paste aja. Jadi jangan diketik manual gitu, Mbak. Di Excel kan kita ngitungnya di Excel tuh dapat 27 ini kan sampai berapa koma di belakangnya itu. Di blok aja langsung semua keseluruhan, Ctrl A, kemudian baru masuk ke ke RKAM-nya, copy paste aja, Ctrl V. Multus itu gitu. Nah itu langsung masuk angkanya semua, insya Allah itu nanti nggak ada selisih. Nah, ininya. Tapi kalau kita ketik 2.700.272,27 itu pasti ada selisih, tetap ada selisih. Yeah. Karena dia kan terus panjang sampai ke belakangnya. Nah itu Mbak cara menghitungnya gitu ya. PPN ini. Nah tapi PPN ini kan ada, saya lanjut penjelasan dulu Mbak Ina ya. Ya. Dan ini ada kondisi-kondisi tertentu yang dia tidak dipungut, baik oleh madrasah negeri maupun madrasah swasta. Nah ketentuan terbaru sekarang kan untuk pembayaran paling banyak 2 juta. Ini kan juga masih banyak yang miss nih Mbak Ina, masih mengacu ke aturan yang lama 1 juta. Nah ini harus dilihat nih di PMK 231 2019. Itu threshold-nya sekarang dinaikin jadi 2 juta gitu Mbak. Ini mungkin salah satu pemerintah, fasilitas pemerintah untuk mempermudah transaksi, karena kan harga kan inflasi kan makin mahal Mbak gitu. Ya betul. Inflasi. Nah kemudian terkait dengan COVID harus diperhatikan, ada fasilitas perpajakan untuk pembelian barang-barang yang untuk treatment COVID. Penanganan. Ya penanganan COVID ya. Misalnya gini nih Mbak, kita beli barang yang sama, ya misalnya hand sanitizer atau tisu basah atau apalah gitu ya. Masker ya. Nah, masker, yang satu bukan untuk keperluan protokol COVID, yang satu untuk protokol COVID itu beda perlakuan pajaknya. Jadi kalau yang untuk protokol itu ada fasilitas dibebaskan gitu, ditanggung oleh pemerintah. Dan ini yang udah kena PPN itu kalau udah 2 juta Rp1 ya. Jadi kalau 2 juta itu masih belum. Ya, tapi plus PPN-nya ya Mbak Ina ya. Ya, plus PPN-nya ya. Harga 2 juta itu sudah include PPN-nya, 2 juta satu itu sudah include PPN-nya gitu ya, bukan harga barang. Nah, itu juga sering banyak keliru tuh. Jadi misalnya berarti kalau harga barang sekitar 1.900.000 tuh udah kena ya, itu Pak ya? Ya. Karena kan PPN-nya kalau ditambahin PPN udah lebih dari 2 juta ya. Ya, betul Mbak Ina. Nah, kemudian yang ini yang nomor 2, yang D ini kan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Ini kan
Saya nggak tahu kalau madrasah negeri mungkin belum ada yang pakai kartu kredit ya, KKP ini ya. Kemarin kan sempat diskusi juga tuh dengan Mbak Mei, wacana untuk penggunaan KKP ini kan sebenarnya untuk konsep cashless, Mbak. Cashless sama nanti kan kita ada wacana untuk bikin marketplace ya, belanja online. Itu juga nanti kita buatkan fasilitas untuk memintai fakturnya. Jadi dia bayar, kalau masukkan PPN, si penjualnya bisa mengupload e-fakturnya gitu. Pak Farman, tapi nanti kalau udah pakai marketplace, pakai kartu kredit pemerintah dan lain sebagainya, itu berarti persyaratan mencairkan dana yang menariknya harus datang ke kantor cabang, kepala madrasah harus datang bersama dengan bendahara madrasah, itu juga harus di-adjust juga tuh Pak Farman ya? Nanti kita perlu sesuaikan Mbak, kan memang sekarang ini kan masih konvensional istilahnya Mbak. Harus datang berdua, ngambilnya dengan limit cuman memperhitungkan saldonya 10 juta per hari, itu kan sangat konvensional Mbak gitu. Kalau madrasahnya besar, keperluan hariannya lumayan, itu kan jadi bolak-balik mengganggu kegiatan tamatnya. Jadi mungkin kalau bisa nanti kita mudah-mudahan kedepannya kita bisa memfasilitasi dengan e-banking, ini nanti isu baru kan Mbak ya, e-banking. Kan kemarin kita sempat juga diskusi di grup itu tentang e-banking. Kemarin kan sudah sempat dijajaki tapi belum bisa di-setting fasilitasnya, jadi belum bisa dipakai. Namun mungkin mudah-mudahan nanti kita sudah mulai bisa masuk ke skema e-banking itu Mbak. Kan karena e-banking itu kan sebenarnya security-nya sudah tinggi juga Mbak. Karena kan dikasih token itu kan ada yang untuk yang makernya, ada yang untuk approver sama releasernya gitu kan. Nah, itu kan berarti kan sudah berlapis juga sebenarnya. Iya, betul. Jadi nggak bisa hanya digunakan oleh satu orang saja tanpa approval dari yang lain. Ya kecuali tokennya juga dikasih-kasihin juga ya ke satu orang yang sama biar praktis. Nah, itu baru. Iya. Lanjut Pak. Nah, kemudian yang tidak dipungut ya Mbak ya. Berarti mau negeri swasta tidak perlu memperhitungkannya. Sama kayak PPh 22 nih, pembayaran atas untuk pengadaan tanah. Itu juga enggak hitung PPN, kan ini kan ada pajak lain yang di sini gitu, untuk pengadaan tanah ini, pembelian tanah. Kemudian ini bahan bakar yang pembayaran atas penyerahan bahan bakar dan bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina. Ini kan karena sudah ada subsidi pemerintah di sini Mbak. Gitu. Jadi sudah disubsidi dipajakin lagi kan jadi aneh kesannya kan gitu. Kemudian pembayaran. Jadi nggak dapat subsidi. Iya, sama aja kan jatuhnya gitu. Dan pembayaran atas pengadaan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Kemudian pembayaran atas jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan. Yang oleh perusahaan penerbangan. Ini ya. Ini. Tiket kita kan nggak ada PPN kan Mbak? Coba Mbak Ina lihat di tiket kita kan nggak ada PPN kan? Iya. Nah, kemudian ini penyerahan atas BKP, JKP yang menurut perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Nah, nanti perlu diperhatikan, nanti di bawah tuh ada tuh apa saja yang dibebaskan untuk yang transaksi di madrasah. Ya. Kemudian pembayaran atas penyerahan BKP, JKP menurut perundangan mendapat fasilitas, ini sama nanti kita delete aja ya, jadi delete aja langsung. Nanti detapnya juga di-delete Mbak, double. Nah ini yang saya sebutkan yang tadi Mbak, terkait dengan yang G, itu dibebaskan. Ini perlu diperhatikan juga nih, termasuk transaksi yang banyak dilakukan oleh madrasah, baik negeri maupun swasta. Ini, pembelian buku pelajaran umum. Ini nggak perlu dihitung PPN-nya Mbak Ina. Jadi misalnya untuk mengisi perpustakaan atau untuk kegiatan belajar mengajar, kita beli pelajaran umum nilainya 10 juta, jangan diperhitungkan PPN-nya, jangan dipungut juga gitu. Ini, karena dibebaskan. Kemudian buku pelajaran agama, itu juga Mbak Ina, sama kitab suci semua agama ini berarti bisa dibebaskan dari PPN-nya. Nah itu Mbak Ina, sebelum saya lanjut ada yang mau dibahas lagi Mbak Ina? Mbak Via, Mbak Mei, mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan Mbak terkait ini sebelum lanjut? Iya, mungkin
pertanyaan yang masih sering-sering ya Mbak ini biar lebih jelas lagi. Iya. Supaya didengar sama madrasah itu loh. Biar langsung dari Mas Parmannya yang lebih terpercaya. Nah, gimana tuh Mas? Ini ada pertanyaan terkait dengan yang PPN jika ini ada di grup juga nih muncul dari pengelola BOS di provinsi lain nih. Gimana jika madrasah tersebut tidak mengetahui bahwa toko yang menjadi rekanan itu merupakan PKP atau non PKP? Nah, itu gimana tuh, Mas? Pada saat madrasah belanja untuk bahan atau barang. Sementara dia sudah menambahkan harga di situ ya. Iya, gimana? Iya. Ya memang treatmentnya dua itu tadi Mbak Kavia. Kalau dia tidak memperhitungkan PKP-nya, diskusikan kembali saja dengan tokonya itu. Oh ternyata kalau toko Bapak Ibu tidak termasuk sebagai PKP, ini PPN nggak perlu kita perhitungkan gitu. Nah, dinegosiasikan aja Mbak. Itu berarti kan kelebihan bayar tuh Mbak Ine. Karena dianya sendiri tidak bisa memperhitungkan pajak keluaran pajak masukannya, itu artinya tidak masuk ke mana-mana, masuk ke kantongnya dia gitu. Nah, apakah itu dikompensasikan misalnya menambah nanti waktu pembelian berikutnya dipotong harga bayarnya misalnya gitu. Misalkan beli ATK 2,5 juta gitu ya. Terlanjur diperhitungkan PPN-nya 250.000. Nah, mungkin kalau diminta dikembalikan dalam bentuk uang kan si tokonya juga mungkin agak keberatan karena uang modalnya kan sudah mutar. Nah, mungkin bisa diperhitungkan untuk pembelian berikutnya, misalnya beli lagi 1 juta tapi dibayar aja 750.000. 250.000-nya kompensasi atas kelebihan bayar atas PPN yang salah perhitungan tadi gitu Mbak Kavia. Tapi itu kembali lagi bagaimana pendekatan madrasah dengan toko langganannya. Harusnya kan kalau itu sudah menjadi toko langganan, sama-sama menjaga nama baik, menjaga servis ke pelanggan, harusnya itu bisa didiskusikan gitu Kak Tia. Jadi tergantung lagi pola komunikasi gitu. Siap Mas. Jadi alhamdulillah madrasah bisa mendengarkan Q&A pembahasan kita siang ini. Nah, apa sudah boleh lanjut ke ini terkait PPh pasal 23 nih Mbak Ina, Mas? Atau kita masih kita hari ini kita PPN aja Mbak Fia. Kita tuntaskan PPN dulu. Disimpan pertanyaannya boleh di forward ke saya Mbak. Nanti pas kita di sesi PPh 23 nanti saya reminder bisa kita tanya. Siap, mantap Mbak. Ya, siap. Lanjut Pak Farman. Mbak Mei ada yang mau didiskusikan? Mbak Mei mana? Mbak Mei dia sibuk dengan ini. Iya, Mbak Mei ini kalau lagi di kantor memang lebih sibuk nih. Oh, Mbak, jelas ya Mbak, suara saya tadi ya? Suara saya sudah bisa masuk. Belum masuk. Nah, ini udah masuk nih Mbak. Gimana Mbak? Ya. Sekarang jelas. Pak Farman, saya ingin butuh penjelasan konkret nih Pak, yang poin 5 sebetulnya ya. Mungkin madrasah swasta ini kan menerjemahkan kalimat ini benar salahnya mereka khawatir ragu gitu. Madrasah swasta merupakan tidak wajib pungut PPN. Berarti untuk pungut dia tidak wajib ya. Tetapi tetap membayar. Nah, untuk membayar PPN ini dia harus memungut dari mana? Ini kan kalau di sini harus memungut dari penjual. Sedangkan apakah konkretnya atau faktanya untuk mengambil bukti pungut itu kan juga enggak gampang Pak Farman. Ya. Itu bagaimana Pak? Ya itu memang kalau menurut saya seperti itu lagi Mbak. Jadi pada saat dia mau melakukan pembelian, mau belanja, memang sudah kalau menurut saya sih dia memang sudah harus bisa memahami kondisi di tokonya itu gitu. Misalnya kan banyak juga tuh misalnya teman-teman di kabupaten kota menyarankan ya udah cari aja toko yang memang fix dia PKP gitu. Kalau di wilayah itu ada toko yang PKP dan non PKP. Nah, cari saja yang PKP. Jadi supaya lebih mudah nanti memintakan e-faktur. Ini kan saya buatkan
contoh e-faktur. Jadi e-fakturnya jangan sampai salah juga. Berarti kita hanya minta buktinya saja kan ya Pak? harus yang cari buktinya saja yang diminta oleh ya, madrasah. Jadi kayak itu tadi Mbak Mei, misalnya harga barangnya misalnya beli laptop 7 juta, tambah PPN 10%, berarti 7.700.000. Nggak apa-apa dibayarkan 7.700.000 dari dana BOS, tapi mintakan e-fakturnya ini, Mbak Mei. Jadi sebelum repot bertransaksi udah terlanjur bayar baru menyadari, sebaiknya di awal sebelum bertransaksi tanyakan aja langsung. Enggak mudah Pak Farman untuk minta bukti e-faktur itu. Ya, makanya sebelum bertransaksi pastikan dulu. Itu gitu dengan toko. Tapi saya diskusi dengan beberapa madrasah, banyak kok Mbak yang bisa menyerahkan e-faktur itu. Jadi memang mungkin sebaiknya di awal itu sudah dikomunikasikan. Kalau ada PPN, tanya aja nih barangnya sudah termasuk PPN belum? Kalau belum PPN kami butuh e-faktur. Kalau dia nggak bisa, cari aja toko lain kalau menurut saya ya. Sarannya sih seperti itu, cari aja toko lain yang memang bisa menerbitkan e-faktur. Kalau dia tidak bisa menerbitkan e-faktur, mau nggak dia bikin surat pernyataan bukan PKP yang nomor 6. Kalau dia nggak mau juga, berarti dia memang tidak mau membantu madrasah untuk mempermudah transaksi gitu kan. Berarti dia juga bukan wajib pajak yang baik, yang taat. Baik. Jadi, ya nggak usah belanja di situ mungkin ya Pak, cari alternatif ya. Ya, gitu Mbak Mei. Apalagi kalau wilayah. Begini ya Pak Farman, kita artinya madrasah swasta ini tetap harus menerapkan PPN ya, tetap harus menerapkan PPN meskipun hanya store. Yang PKP. Ya, meskipun hanya store. Dan itu pun untuk yang PKP. Nah, kalau yang tidak PKP, berarti dia tidak punya kewajiban pungut dan setor atau tetap harus pungut dan setor. Dia tidak punya kewajiban pungut dan membayar harganya, menambahkan harganya. Karena kalau bukan PKP berarti diabaikan itu semua ya Pak ya? Tapi harus minta surat pernyataan bukan PKP Mbak. Oh. Untuk mengamankan si madrasah nanti kalau audit. Kan kemarin kayak kata Pak Anto yang dari Irjen kan, gimana cara membuktikan Bapak Ibu belanja di langganan yang non PKP. Nah, caranya ini tadi yang nomor 6 ini. Mbak Mei, memang sebenarnya swasta negeri juga gitu. Kalau dia berbelanja di non PKP, dia tidak boleh memungut PPN-nya, tapi mintakan surat pernyataan bukan PKP. Surat PKP. Nah, kalau belanja ada nanti di sini. Pak Farman. Kalau belanja di marketplace ini sekarang karena di marketplace. Lagi tren kita misalnya belanja di itu yang harus hati-hati kalau yang marketplace kan sebenarnya kan waktu kita mengorder barang itu kan ada menu chat tuh, Mbak. Ya. Mendingan dipastikan dulu bisa nggak saya dapat PPN-nya gitu. Ini PKP atau bukan PKP gitu. Kalau enggak mendingan ditunda dulu. Oh, harus cari ini yang lain cari toko lain gitu. Nah, kita kan sekarang kan sedang lagi mendesain juga Mbak marketplace yang nanti memenuhi kriteria perpajakan juga. Salah satu masukan dari saya itu tadi si tokonya bisa kalau dia PKP bisa mengupload e-faktur yang dibutuhkan oleh madrasah itu Mbak, baik negeri maupun swasta. Karena e-faktur itu tidak bisa tulis tangan juga, tidak bisa yang manual lagi, tapi yang ada barcode ini nih. Kayak ini kita lampirin juga di SE kita Mbak Ine Kavia ini. Ya supaya betul. Nanti menjadi guidance gitu. Nah ini sekaligus menjawab nih ya pertanyaannya minta file itu nanti baru bisa di-share kalau udah ada FE-nya terbit ya. Nanti insya Allah akan kita share juga di Q&A dan juga akan memang seru ya ketika kita ngobrolin PPN ini karena segmen kita kalau madrasah negeri udah jelas lah mereka udah terbiasa. Madrasah swasta ini kan mereka istilahnya mereka dulu udah tertib untuk membayar PPN juga, tapi ternyata sekarang ada regulasi lagi, sebetulnya diringankan lah. Tetapi kok ternyata masih setengah-setengah gitu kan, jadi mereka juga jadi membingungkan ya Mbak ya. Mereka pusing, akhirnya nanti mereka solusinya kalau pusing udahlah aku setor aja lah gitu, pungut sama setor. Iya betul. Nah atau ini ada nih pertanyaan nih dari Pak
Albiantis Maulida nih, jam 9.52 loh Pak Farman, udah kira-kira 45 menit Pak Farman menjelaskan ya. Ini ada nih yang bertanya gini, jadi madrasah apakah madrasah swasta itu semua dibebaskan PPN menurut penjelasan yang lalu gitu. Nah, kan tadi padahal Pak Farman sudah menjelaskan ya, PPN ini tidak dibebaskan ketika Bapak Ibu belanjanya di pengusaha kena pajak. Nah, tapi yang wajib menyetorkan pajaknya itu adalah pengusahanya itu, bukan madrasahnya. Gitu kan ya Pak Farman ya? Ya. Ya, betul Mbak Ina. Jadi dilihat dulu klasifikasi si penjualnya. Ini kan disebutkan di sini, Mbak. Ya, tadi ini udah kita bahas di awal banget nih Pak. Nanti mungkin Ya. Bapak bisa play ulang ya Pak ya. Di depan sekali Pak Farman udah menyebutkan nih ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya Pak. Jadi gini ya Pak, dalam mengambil kesimpulan itu enggak, misalkan akhirnya madrasah swasta itu bebas atau madrasah swasta itu dikenakan, enggak, ada dulu nih screeningnya nih gitu. Kalau belinya di pengusaha kena pajak ya kena pajak, tapi yang bayarin pengusahanya itu gitu. Kalau pengusahanya itu bukan non PKP ya berarti nggak ngenain pajak, dan madrasah swasta tidak perlu membayarkan pajaknya itu sendiri karena tidak memiliki karena nggak wajib ya Pak ya, nggak wajib, bendaharanya tidak memiliki kewenangan untuk menyetorkan pajaknya itu, gitu kan ya Pak Farman ya? Ya. Jadi harganya kalau dia PKP tetap masuk harga plus PPN kalau yang dia PKP. Tapi dibayarkan penuh contohnya tadi 3.300.000 kan berarti dibayarkan penuh 3.300.000 ke si penjualnya. Nanti urusan dia yang memperhitungkan masukan keluarannya, dia yang setor ke kas negara. Nah, kita cuma kewajibannya membayarkan saja gitu Mbak. Tapi kalau dia bukan PKP, kita nggak perlu tambahkan nggak perlu masukkan harga PPN-nya, tapi mintakan surat pernyataan ini non PKP ini gitu. Kalau dia PKP, mintakan e-fakturnya ini, itu Mbak Ina. Kalau Ya, dia PKP. Ya. Nah jadi mungkin Pak, kalau ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Nah, gimana? Ya, ini ada pertanyaan dulu nih Pak ya, nih dari Ibu Siska. Mohon bertanya, jika belanja menggunakan akun penanganan COVID terkait khusus belanja paket data untuk daring dan belanja di PKP, itu kena PPN atau tidak? Ya, kalau yang terkait COVID kan ada fasilitas PPN yang untuk COVID, coba sebentar saya cari ya. Pajak untuk... Besarannya beda gitu Pak ya maksudnya? Bentar, pajak untuk pembelian protokol COVID. Baca di PMK 28 2020 Mbak. Nah ini harus dibaca satu persatu pelan-pelan gitu. Pembeliannya di sini ya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 PMK 03 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Ini PMK-nya ini perlu dicatat nih, PMK 28 2020 ya. Di sini ya, apa saja jenis pajak yang mendapat fasilitas dalam PMK 28 2020. Jenis pajak yang mendapat fasilitas dalam PMK tersebut adalah untuk PPN, kemudian untuk PPH, untuk barang dari impor oleh Bank Devisa di Bea Cukai pada saat wajib pajak membeli impor barang, kemudian PPH 22 dipungut oleh instansi pemerintah, dan PPH 23. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan PPN itu PMK 28, PPN adalah barang konsumsi. Nah ini semua dapat fasilitas Mbak. Yang dimaksud PMK, kemudian sebentar saya lihat.
Nih ada jadi harus kita bahas khusus nih Mbak yang terkait dengan Yang terkait COVID ya Pak ya? Terkait COVID ini harus. Ya boleh Pak, nanti kita bikin sesi khusus ya Pak, pas kita udah selesai semua nih yang soal surat edaran ini, nanti kita bikin sesi pajak khusus barang-barang penanganan COVID ya Pak ya? Ya, itu yang saya sebutkan tadi kan bisa jadi barangnya sama, tapi nanti dia dapat fasilitas. Peruntukannya berbeda ya. Tanggung pemerintah pajaknya, tapi nanti harus dijelaskan satu-satu lagi, karena di sini ada definisi untuk obat-obatan, vaksin, peralatan pendeteksi, peralatan pendukung lainnya untuk keperluan pandemi coronavirus di sini. Ya deh. Ya Pak, nggak apa-apa. Nanti maaf ya Bu Siska, nanti kita bikin sesi khusus ya agar tidak membingungkan. Nih Pak Farman masih ada materi lagi yang mau di-share Pak, soal apa Pak next-nya? Oh, ini Pak satu pertanyaan deh dari Pak Asep Saifullah nih. Yang masih bingung sampai dengan sekarang adalah tentang pajak di pengadaan atau fotokopi. Penggandaan atau fotokopi, bila mana si pemilik punya NPWP maupun tidak, itu seperti apa kalau fotokopi? Fotokopinya berarti banyak nih Pak ya, di atas 2 juta nih ya? Iya, nah itu sering jadi pertanyaan juga itu Mbak. Pertama, dia masuk klasifikasi pajak mana gitu ya, fotokopi itu kena pajak apa? Ini ya, dia masuk objek PPN atau bukan? Gitu. Ntar saya cari dulu ya. Itu harus diurai satu-satu Mbak. Dia pertama kalau jasa ininya ya, jasa fotokopinya apakah masuk di 23 atau di 22 pembelian gitu ya. Nanti harus dilihat dulu tuh. Ini nanti kita bahasnya lebih detail nanti di 23. Kalau dia terkait dengan sewa mesin fotokopi bisa masuk di 23. Atau di 23 itu kan ada jasa lainnya Mbak Ine. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail di PPh 23. Jadi di PPh 23 itu, ini masih kelihatan slide share saya enggak ya? Masih Pak, masih. Nah ini nanti di PPh 23, ini kan ada jasa lainnya ini. Jasa lainnya, ini ya. Di sini kan memang tidak menyebutkan spesifik fotokopi Mbak Ine. Ini jasa lainnya. Karena kan tarif pajaknya itu ini nih, Pak 23 itu 2% untuk sewa, ini ya. Kemudian 2% untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan. 2% untuk jasa lainnya. Nah, yang perlu dilihat detail itu di jasa lainnya nanti. Jasa lainnya itu yang paling harus, ini kan kemarin terkait dengan ASIP, penggunaan ASIP kan kemarin Mbak Fia kan nanyanya di sini nih. ASIP, kemudian kalau untuk ini jasa catering ada di sini. Kemudian yang harus hati-hati itu adalah yang ini. Kalau fotokopi spesifik nggak ada disebutkan di sini, ya, nggak ada. Tapi bisa jadi nanti si fungsi tukang fotokopinya harus bayar jasa sewa fotokopi masuk PPh 23. Nah mungkin harga itu dia tambahkan di harga fotokopinya. Nah, di sini yang harus hati-hati itu di sini. Jasa selain yang disebutkan di atas tapi membebani APBD dan APBN ini Mbak. Nah, BOS itu kan terkait dengan APBD APBN. Nah, jadi kalau fotokopi itu dianggap sebagai jasa berarti kenanya di sini nih Mbak. Ya. Kita memakai jasanya untuk memotokopi, jadi kenanya di sini. Nah, kalau dia kenanya di sini, berarti kan bayarnya final. Nilai yang dibayarkan dipotong PPh 23 sebesar 2% kalau dia ada NPWP. Tapi kalau nggak ada NPWP, kenanya 4%. Gitu. Ini Mbak. Mungkin nanti kita bahas detail pada saat di PPh 23. Kalau PPN masuk nggak dia? Harusnya jasa fotokopi itu tidak masuk ke PPN, kecuali kalau pencetakan ya. Pencetakan kita jasanya ada kontrak kerjasama, itu kita kan bayar jasa cetaknya gitu. Di sini kan ada jasa pencetakan nih. Kalau dia berbentuk barang cetakan, dia kenanya jasa pencetakan Mbak. Nih, pencetakan atau penerbitan. Ini ya, PPh 23. Tapi kalau fotokopi biasa
Nah, lihat lagi, kalau dia badan, kenanya di sini. Tapi kalau dia fotokopi perorangan, itu kan kita sama kayak beli ya. Beli berarti kenanya PPh 22 gitu. Nah, di situ tuh Mbak trik ininya. Cuman kan terkadang karena khawatir ya udah potong aja PPh 23 biar aman gitu kan. Itu yang jadi ini. Karena memang sudut pandang auditor kadang juga suka beda-beda di situ. Nah, ini. Ya, Pak Farman, ini karena waktunya sudah pukul 10 lebih, gimana kalau yang soal materai kita simpan dulu, nanti kita sampaikan di sesi berikutnya, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Masih ada pertanyaan, ya, Bapak, masih ada pertanyaan, Mbak Fia, Mbak Mei? Aman, Mbak Ina. Oke, ya. Oke, ya, siap. Nanti Bapak Ibu ini SE-nya masih bentuk draft ya, jadi nanti kalau sudah disahkan, nanti pasti kami akan membagikan filenya ini ya. Jadi untuk sementara penjelasan Pak Farman ini bisa dilihat di YouTube Madrasah Reform dulu ya, sama Facebook Madrasah Reform. Baik, terima kasih banyak para narasumber yang sudah menemani Q&A saya pada pagi hari ini, Mbak Fia, Mbak Mei, Pak Farman. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi bisa terus sharing nih sama madrasah-madrasah di seluruh Indonesia nih ya. Memudahkan, semoga urusan-urusan kita juga jadi dimudahkan ya, dengan memudahkan urusan orang lain. Nah, Bapak Ibu madrasah sekalian, terima kasih banyak atas atensinya, terima kasih yang sudah berpartisipasi, menyampaikan pertanyaan, masukan, dan lain sebagainya. Sampai jumpa lagi minggu depan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.